telah datang kepada kamu seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri. Seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri yang disebut namanya Rasul Allah. Disingkat dia, kata ibu-ibu kita malam tadi, Rasul, Ustaz. Rasa itu singkatan Rasul Allah atau Rahasia Allah. Mana yang dikatakan rasa? Mana yang disebut Rasul Allah yang ada di dalam diri kita? Itulah yang disebut namanya ruh. Ruh itu ada berapa hurufnya tuh, Bu? Nah, apa yang pertama? Nah, roh, waw, ha. Nah, ini ilmu hikmah mau Ustaz pakaikan ini ya. Bukan ilmu otak-atik nih. Ya, bukan ilmu cocok logi. Kullu harfin, ya. Kullu nuktotin, hikmah. Nah, setiap huruf, setiap titik itu ada rahasianya. Nah, roh. Roh itu maknanya rahasia. Wow, wujud. Ha, hu, rahasia wujud hu. Allah. Ruh itu maksudnya itulah yang dikatakan rahasia Allah. Karena ruh itu yang dikatakan rahasia Allah, maka ruh itulah yang dikatakan Rasul Allah. Rasul Allah di dalam diri kita ini, yang dikatakan ruh tadi, itulah sebenar-benarnya mursyid Rabbaniyah. Itu yang dikatakan tuh Nur Muhammad. Nah, itu bahasa yang jelasnya tuh. Nur Muhammad itulah yang dikatakan mursyid Rabbaniyah. Dialah yang pertama kali melihat Allah. Dialah yang pertama kali berjumpa Allah. Dialah yang pertama kali dikatakan sebagai kekasih Allah. Dia yang pertama kali yang dikatakan Habibullah. Maka Nur Muhammad yang ada pada diri Bapak Ibu yang dikatakan Rasulullah, itu yang Ustaz maksud mursyid Rabbaniyah itu. Siapa yang telah berjumpa dengan mursyid Rabbaniyah, sudah kenal dia mursyid Rabbaniyah itu adalah Nur Muhammad pada dirinya yang disebut roh, maka dia berjumpa dengan Allah itu. Kenapa? Nur Muhammad itulah tempat nyatanya kita memandang Tuhan. Kan jale itu nak. Itu mursyid Rabbaniyah. Itu masih duduk di hakikat nih ha. Masih ada setingkat lagi Bapak Ibu. Nah ya. Masih ada setingkat lagi. Sekarang jangan Bapak Ibu bertahan kepada Nur Muhammad. Walaupun secara hakikat Nur Muhammad itu adalah mursyid Rabbaniyah. Nah, siapa Nur Muhammad itu? Nah, Nur Muhammad itu adalah rahasiaku, kata Allah. Kalaulah Nur Muhammad itu rahasia aku, maka sesungguhnya akulah yang sebenar-benarnya yang Muhammad itu. Kalaulah Allah itu yang sebenar-benarnya yang Muhammad itu maksudnya secara makrifat, Allah itulah wasilah kita, dan Allah itu pula lah sebagai tempat wasilah kita. Inilah yang dikatakan ya oleh baginda Rasul, oleh orang-orang arif billah, araftu rabbi bi rabbi la ya'rifullah illallah. Aku kenal Allah karena Allah. Kalau Allah tidak mengenalkan dirinya kepada aku, maka aku tidak pernah mengenal Allah. Maka wasilah kita itu adalah Allah. Yang bisa sampai kepada aku, kata Allah, itu aku. Kenapa? Yahdi mayasa wa yadilu mayasa. Orang yang aku berhidayah dan petunjuk, aku bukakan rahasia diriku kepada dirinya, pasti dia kenal aku. Jadi dia kenal aku itu karena aku. Tapi bagaimanapun dia mengaji bertahun-tahun puluhan, ya, dengan siapapun ya, kalau aku tidak membukakan rahasia diriku kepada dirinya, maka capeklah kita ini melakukan perjalanan hijrah, tidak akan pernah berjumpa dengan dirinya. Maka mursyid Rabbaniyah itu tiada lain Allah. Allah lah sebagai wasilah, Allah pula lah sebagai tempat berwasilah. Ini secara makrifat. Namun dalam penyampaian kaji tentu dihantarkan melalui hakikat. Hakikat baru menghantarkan kita kepada makrifat. Nah, cukup patrikan di situ bahwa Nur Muhammad itu tiada lain adalah Allah itu sendiri. Udah berjumpa Bapak Ibu tuh dengan Nur Muhammad tuh?
Nah, insya Allah ya. Jadi Nur Muhammad itu ya pada diri Bapak Ibu yang mana tuh? Roh. Tubuh enggak lah. Enggak. Makanya sekarang kalau Ustadz telah sampai kepada Nur Muhammad, kan ada satu tadi itu. Nur Muhammad itu asal kejadian tubuh. Nur Muhammad itu asal skala roh. Maka tubuh dan roh ini karena asalnya daripada Nur Muhammad, maka disebutlah batang tubuh dan roh kita ini yang disebut namanya Nur Muhammad tuh. Ya mungkin satu lagi bisa Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz. Ya. Saya mau bertanya karena mengingat dosa banyak kali yang telah diperbuat kan, apalagi masa-masa. Bagaimana cara bertaubat Ustaz secara hakikat sesuai dengan ilmu yang kita pelajari tadi. Kemudian apa cirinya kira-kira nanti kita ketahui bahwa taubat kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hakikat. Nah ya, oke. Bapak Ibu, yang dikatakan manusia itu ada unsurnya ada berapa tuh? Apa aja tuh? Yang nyata sekarang, api itu udah jadi. Ada tubuh, ada hati, ada roh. Nah, lihat nih. Ketiga ini wilayah dosa aja nih. Batang tubuh ini adalah sumbernya dosa. Hati ini adalah muaranya dosa. Ruh itu adalah hakikatnya dosa. Nah, sekarang, kalaulah batang tubuh kita ini berdosa, dosa panca indera ini, maka jalan untuk kembali kepada Allah